Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Haura Setia Kitchen. Di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan es teler yang beneran hits banget. Es teler yang satu ini aku bikin beda. Di sini aku pakai kuah es teler rasa pandan. Di sini aku pakai pandan asli, rasanya itu beneran wangi banget, super creamy dan super kental. Es teler kuah kental pandan ini sebenarnya menu baru ya, tapi udah jadi favorit para pelanggan aku karena rasanya itu paling beda, paling enak, paling wangi. Kalau diseriusin, jualan ini bisa tembus 100 cup perharinya meski jualan hanya di dalam rumah. Karena rasanya yang begitu enak, segar dan creamy yang membuat para pelanggan kita itu ketagihan dan balik lagi. Nah, di sini juga aku bakal bagikan tips agar manisnya awet sampai ke tuannya meskipun es batunya udah cair, dan masih banyak tips lainnya. Teman-teman simak aja videonya sampai selesai. Pertama kita akan membuat sagu mutiaranya dulu sebanyak 125 gram. Ini langsung aja kita cemplungkan ke air panas yang sudah mendidih di dalam panci. Lalu ini kita aduk-aduk dulu sebentar ya, jangan sampai menggumpal. Ini kita masak selama 5 menit. Jika sudah 5 menit ini boleh kita tutup dan kita matikan api kompornya. Ini kita diamkan selama 30 menit karena kita menggunakan metode 537. Selama menunggu sagu mutiara, biasanya aku masak perjeliannya dulu. Di sini aku pakai jeli kelapa ukuran 10 gram. Ini aku pakai 2 bungkus. Langsung aja kita tuang ke dalam panci. Kita tambahkan air sebanyak 900 ml, dituang secara bertahap. Ini kita aduk-aduk rata dulu. Jika sudah teraduk rata, ini boleh kita tuang sisanya dan langsung aja ini kita masak sampai mendidih. Jika sudah mendidih, ini boleh kita aduk-aduk kembali dan ini kita langsung aja cetak ke dalam wadah. Di sini aku pakai 2 cetakan, aku bagi 2 ya. Nah, karena aku mau jadikan 2 rasa, untuk wadah yang pertama di sini aku tambahkan pewarna makanan, pewarna merah. Ini boleh diaduk rata. Langsung aja untuk wadah yang satunya di sini aku beri tambahan 2 sendok makan susu kental manis. Aduk rata. Jika sudah, keduanya ini kita simpan dulu sampai benar-benar set. Lanjut di sini juga aku menggunakan jeli kurma ukuran 10 gram. Dengan takaran air sebanyak 400 ml, harus sesuai resep yang ada di belakang kemasan ya. Karena ini tuh teksturnya beda dengan jeli kelapa. Kalau jeli kelapa sudah ada campuran agar-agar, makanya jeli kelapa itu keras. Walaupun kita otak-atik airnya sampai lebih, itu nggak bakalan lembek ya. Tapi kalau untuk jeli kurma, jeli buah dan yang lainnya, itu dia lembek, nanti takutnya nggak bisa dipotong. Jadi takarannya harus sesuai resep yang ada di kemasan. Nah, untuk jeli kurma ini kita tambahkan air sebanyak 400 ml. Kita tuang dulu sedikit, kita aduk-aduk. Jika sudah tercampur merata, ini kita tuang lagi sisanya. Jadi total airnya sebanyak 400 ml. Jika sudah tercampur dengan merata, ini boleh kita masak sampai mendidih. Kemudian ini kita cetak. Lanjut kita kembali ke sagu mutiara yang sudah kita diamkan selama 30 menit. Ini kita aduk-aduk dulu sampai ke bagian bawah, jangan sampai ada yang menggumpal. Jika sudah, ini boleh kita tambahkan air secukupnya saja. Ini kita nyalakan kompornya dan kita masak kembali sampai 7 menit. Oh ya, di sini juga aku tambahkan beberapa tetes pewarna merah ya. Tapi sebenarnya nggak pakai pewarna merah juga, nanti untuk sagu mutiaranya warnanya sudah cantik ya. Jadi ini untuk lebih mempertajam aja sih warnanya ya. Jadi untuk penambahan pewarna ini boleh di skip. Nah, ini udah kita masak selama 7 menit. Ini aku lihat sagu mutiaranya udah hampir matang ya, tapi masih ada kelihatan putih-putih. Teman-teman gak perlu khawatir, matikan aja api kompornya dan ini kita tutup aja kembali. Kita tutup, kita biarkan selama 15 menit. Dia bakal matang dengan sempurna dalam keadaan mati api kompornya. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasilnya yang sudah ditutup ya, tadi kan masih ada putih-putih. Ini setelah kita tutup aja sampai 15 menit, ini udah matang sempurna. Ini udah aku bilas menggunakan air bersih ya, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian ambil 1 sendok makan biji selasi. Ini kita tuang ke dalam mangkuk, tambahkan air secukupnya. Di sini aku menggunakan air hangat agar biji selasinya itu cepat mengembang. Dalam hitungan detik biji selasinya bakal mengembang seperti ini. Ini boleh kita sisihkan.
Lanjut untuk membuat kuah kental daun pandan. Di sini aku memakai daun pandan asli kurang lebih sebanyak 6 lembar. Ini juga ada yang pendek, ada yang panjang ya. Jadi ini aku pakai 6 lembar ya kira-kira. Di sini aku gunting aja untuk daun pandannya. Lalu untuk daun pandannya ini kita jus menggunakan air sebanyak 100 ml. Ini kita haluskan ya, kita blender sampai benar-benar halus. Jika sudah benar-benar halus ini kita boleh matikan dan ini kita saring. Kita siapkan gula sebanyak 300 gram, lalu tambahkan jus pandan. Ini kita masak aja sampai benar-benar cair si gulanya. Jika gula sudah cair, ini boleh kita sisihkan. Kita diamkan sampai benar-benar dingin. Lanjut di sini aku ada evaporasi yang pernah terpakai ya, yang sudah terbuka. Di sini aku pakai plastik aja kedap udara, disimpan di dalam freezer selama 2 mingguan lebih. Paginya mau dipakai, malamnya kita turunkan ke kulkas bawah. Dan susunya ini kelihatan agak pecah. Dan ini yang menggumpal itu masih beku ya teman-teman. Dan ini kita icip, masih seger banget rasanya, nggak basi sama sekali karena kita simpan di dalam freezer. Nah, cara menghaluskan atau biar supaya susunya itu nggak pecah, boleh kita tim di atas air mendidih agar teksturnya itu kembali seperti semula ya. Nah, ini adalah cara aku biasa menyimpan susu evaporasi ya. Jika kita simpan di dalam kulkas bawah aja itu seminggu aja udah basi, udah bau ya. Jadi dengan cara ini menyelamatkan banget ya. Bahan-bahan kita itu terhindar dari basi. Lanjut untuk membuat kuah kental, di sini aku ada 200 gram creamer bubuk. Di sini aku pakai merek Max Creamer. Untuk merek creamer boleh menggunakan merek apapun, bebas ya, mau yang curah atau yang bermerek. Nanti di harga perkiraan modal aku hitung sebagai creamer curah aja. Nah, untuk kuah pandannya ini aku sempat masukkan ke dalam kulkas ya beberapa menit, jadi hasilnya kayak gini. Teman-teman kalau mau dadakan nggak perlu dimasukkan di dalam kulkas juga boleh ya. Ini kita tuang aja semua. Untuk si gula pandannya ini sebentar aja udah kayak gini ya, kita simpan di dalam kulkas. Lanjut untuk susu evaporasinya kita tuang aja semua yang tadi kita tim. Ini susu SKM nya kita tuang ya, masing-masing setengah kaleng. Ini di mixer kurang lebih 10-15 menitan kalau mau hasilnya maksimal. Meskipun gulanya sudah larut, ini kalau bisa kita mixernya agak lamaan ya, biar supaya hasilnya ngefoam atau sedikit mengembang. Kalau teman-teman gak ada mixer, bisa juga menggunakan blender. Yang penting semua bahan bisa menyatu dan teraduk rata. Agar warna pandannya lebih kelihatan, ini boleh kita tambahkan pewarna pandan sedikit aja ya. Lanjut aja kita mixer sampai benar-benar kental. Kalau bisa sampai kelihatan jejak seperti ini, boleh kita matikan mixernya. Nah, jika sudah benar-benar kental, ini boleh banget kita simpan di dalam kulkas terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal ya kentalnya. Nah, ini udah aku simpan di dalam kulkas beberapa menit ya. Semakin lama kita simpan di dalam kulkas, itu hasil semakin bagus dan kental. Kuah kentalnya ini awet banget ya, sampai seminggu bahkan sampai lebih di suhu ruangan. Apalagi disimpan di dalam kulkas ini bisa sampai sebulanan. Jadi ini bagus banget untuk ide usaha ya, ide jualan teman-teman di rumah. Teman-teman bisa siapkan aja perjelian atau buahnya. Jika ada yang pesan, kuah kentalnya selalu ready di dalam kulkas ya. Jadi nggak ada kata rugi untuk jualan ini. Untuk penyimpanan kuah kental, meskipun di suhu ruang itu tahan sampai semingguan, kalau bisa disimpannya di dalam kulkas aja ya, karena semakin kental itu semakin bagus kalau menurut aku. Kuah kental beres, saatnya kita potong perjelian. Untuk jeli kelapa di sini aku kerok menggunakan kerokan kelapa. Untuk jeli kelapa merah di sini aku parut menggunakan parutan keju karena anakku request pengennya jeli yang panjang-panjang gitu ya. Jadi aku parut aja menggunakan parutan keju. Nah, untuk jeli kurma ini aku potong kotak aja. Siapkan buah nangka yang sudah diiris memanjang seperti ini dan siapkan juga buah alpukatnya. Meskipun untuk jualan di sini aku tetap memakai alpukat mentega karena biar rasa es telernya itu semakin nyultan banget. Nah, ini alpukat menteganya manis, kenyal, lempur, empuk, pokoknya ini enak banget. Untuk resep ini kita butuh 2 buah alpukat ya. Ini kita buang dulu kulitnya, lalu kita potong-potong atau boleh juga langsung kita kerok menggunakan sendok.
Alhamdulillah perjelian dan buah sudah ready. Kita tinggal siapkan batu es dan cupnya. Di sini aku memakai cup ukuran 18 oz. Langsung aja kita tuang sagu mutiara masing-masing sebanyak 1 sendok makan atau sesuai selera. Lalu kita tambahkan jeli kelapa. Untuk jeli kelapanya juga bebas ya, sesuai selera aja. Lalu kita tambahkan biji selasi sebanyak 1 sendok makan dan ditimpa lagi dengan jeli kurma. Lanjut kita tambahkan potongan nangka. Kalau bisa untuk potongan nangka ini berada di dalam cup, biar supaya pas sampai ke tuannya ini aroma nangkanya sudah menyebar. Lanjut kita tambahkan batu es secukupnya. Nah, agar sampai ke tuannya itu biar gulanya itu tetap manis, kita penambahan batu esnya itu sedikit aja ya, jangan terlalu full, jangan terlalu kebanyakan. Kalau bisa kita tambahkan aja jelly lagi ya. Jadi untuk batu esnya itu sedang, nggak perlu banyak-banyak, dan untuk perjelian itu banyak juga nggak apa-apa. Kalau bisa kita tambahkan jelly lagi yang belum kelihatan jelinya ya di cup. Ini boleh kita tambahkan. Kalau banyak pun jelly perjelian itu nggak apa-apa, karena perjelian itu sebenarnya murah banget. Jadi nggak bakalan bikin rugi ya. Lanjut kita keluarkan kuah kentalnya yang sudah beberapa menit di dalam kulkas. Untuk kuah kentalnya jika sudah berjam-jam ini lebih kental lagi. Untuk masing-masing cup di sini aku kasih 1 centong dulu, biar kuah kentalnya itu bisa pelan-pelan ngalir dulu ke bawah. Nanti kalau sudah ini kita tambahkan setengah centong lagi. Jadi masing-masing cup itu aku tambahkan kuah kental sebanyak 1 centong setengah ya. Nah, resep ini menghasilkan 13-14 cup. Lalu kita tambahkan biji selasi untuk topping, dan kita tambahkan potongan buah alpukat. Untuk 1 alpukat ini aku cukupkan ke 8 cup. Lalu tambahkan parutan keju secukupnya ke masing-masing cup. Alhamdulillah hasil es teler pandannya ini cantik banget. Oke, langsung aja aku mau icip untuk es teler pandannya seperti apa rasanya. Ini aku aduk terlebih dahulu karena untuk bagian hijaunya itu adalah bagian yang manisnya. Jadi kalau bisa kita aduk sampai benar-benar merata biar rasa manisnya juga merata. Nah, setelah kita aduk ini masih kental banget ya, meskipun kita tambahkan batu es. Bener-bener nikmat banget, super creamy, super enak, super nagih pokoknya. Ini tuh gurih ditambah keju, creaminya itu dapet banget. Yang lebih istimewanya ini wanginya wangi pandan banget ya. Ini wangi banget, aroma pandannya dan aroma nangkanya ini menyatu. Jadi ini udah wangi pandan, wangi nangka, gurihnya keju, perjelian, dan ditambah rasa nikmatnya si alpukat. Menyatu banget rasanya dengan kuah creaminya ya. Pokoknya teman-teman wajib cobain resep ini, cocok juga untuk ide jualan. Untuk harga perkiraan modal teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.